Pemerintah berencana akan menanggung biaya vaksin COVID-19 sebesar 50% untuk warga yang membayar secara mandiri. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan tidak ada rumah sakit di wilayahnya yang melayani pre-order vaksinasi COVID-19. Pemerintah sedang mempersiapkan diri untuk program vaksinasi COVID-19. Kementerian BUMN menunjuk PT Bio Farma dan PT Telkom Indonesia untuk mempersiapkan dan mendistribusikan 1,2 juta vaksin COVID-19 yang sudah didatangkan dari Cina. Pemerintah masih memetakan pembiayaan vaksin COVID-19 yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Kemungkinan terbesar, pemerintah akan menanggung 50% biaya dari sebelumnya yang hanya 30%. Sementara pemerintah juga masih mendata warga yang biaya vaksin akan ditanggung sepenuhnya. Jadi kemungkinan 50-50. Jadi 50-50, bukan 30-70 seperti sebelumnya? Nah, 50-50. Kemudian sekarang pemerintah juga sedang Presiden meminta supaya betul-betul detail. Misalnya, kalau memang tujuannya nanti untuk pemulihan ekonomi, maka supaya program beliau akan menyampaikan tentang berbasis prioritas itu. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan akan menyiapkan tata cara khusus bagi rumah sakit terkait prosedur vaksinasi COVID-19 yang sedang disiapkan oleh pemerintah pusat. Ganjar memastikan tidak ada rumah sakit di wilayahnya yang melayani pre-order vaksin COVID-19. Vaksin juga rumah sakit sudah mulai buka, sudah terawat atau berapa daerah juga? Kita nanti akan siapkan tata caranya. Belum. Itu kan belum pasti. Tadi masih ada angka-angka yang baru masuk, prioritas-prioritasnya. Kita dari daerah ngikut aja. Pengadaan jumlah vaksin terus bertambah dari semula 107 juta menjadi 182 juta vaksin, menyesuaikan jumlah penduduk dan jumlah permintaan dari warga yang bayar secara mandiri. Vaksin menjadi harapan pemerintah untuk menangani pandemi, mengingat kasus positif COVID-19 di tanah air terus bertambah. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melarang acara besar untuk menyambut Tahun Baru. Sementara itu, wisatawan yang hendak masuk Jawa Barat wajib menyertakan hasil tes antigen. Kasus COVID-19 yang terus meningkat membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melarang seluruh kegiatan besar menyambut pergantian tahun. RK mengimbau masyarakat tetap di rumah dan merayakan pergantian tahun baru bersama keluarga di rumah. Ridwan Kamil tidak melarang libur Natal dan Tahun Baru, namun wisatawan harus menerapkan protokol kesehatan. Ia mewajibkan wisatawan menyerahkan surat hasil tes antigen saat berlibur di Jawa Barat. Saya sampaikan, khususnya Jawa Barat tidak mengizinkan ada acara-acara besar untuk pergantian Tahun Baru. Ya. Di Tahun Baru diselenggarakan di rumah saja, secara indoor, tidak boleh ada kerumunan outdoor, itu sudah disepakati. Mohon warga menyesuaikan. Juga libur panjang tetap dipersilahkan, namun menjaga protokol kesehatan, karena bukti dari protokol yang dilanggar ada kenaikan signifikan dari libur panjang yang terakhir. Dan sekarang protokolnya adalah tidak lagi menggunakan rapid test antibody, semua harus bergeser sekarang kebijakan menggunakan rapid test antigen. Termasuk yang ke Bali harus ada swab dulu tadi keputusannya, dan termasuk ke daerah wisata Jawa Barat kemungkinan tamu harus menggunakan bukti rapid test antigen. Perubahan dari rapid test menjadi tes antigen karena antigen memiliki tingkat keakuratan tinggi dalam mendeteksi virus COVID-19. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kabur-kaburan sejumlah pengendara motor mewarnai razia justisi penggunaan masker yang digelar petugas Satpol PP di kawasan Duri Pulo Gambir, Jakarta pagi tadi. Meski angka penyebaran COVID-19 di ibu kota terus meningkat, namun masih banyak saja masyarakat yang enggan menggunakan masker dengan berbagai alasan. Pengendara motor yang membawa muatan ini nekat tancap gas saat akan diberhentikan oleh petugas Satpol PP di Jalan Duri Pulo Gambir, Jakarta pagi tadi. Begitu juga dengan pengendara lainnya yang nekat kabur demi terlepas dari sanksi yang diberikan petugas karena tidak memakai masker. Beda halnya dengan pasangan suami istri yang membawa anak balitanya berboncengan sepeda motor ini.
Meski sempat panik, namun mereka tidak bisa menghindari razia karena sang istri dan anak yang kedapatan tidak memakai masker. Apa nggak bawa masker tadi? Enggak. Bawa tapi nggak dipakai. Kenapa nggak dipakai? Sesak napas. Nggak takut kena COVID, Bang? Ya, saya orang susah, pasrah aja. Oh gitu. Petugas menjaring lebih dari 30 pelanggar yang rata-rata pengendara roda 2. Sampai saat ini kita sudah menjaring 36 pelanggar yang tidak menggunakan masker, ada yang menggunakan masker tapi tidak digunakan dengan benar. Tapi tetap kami kasih sanksi tindakan, dan yang tidak menggunakan masker setelah penindakan sanksi sosial kami berikan masker untuk dipakai dan untuk melanjutkan perjalanan kembali. Usai didata, seluruh pelanggar yang terjaring diberikan sanksi sosial menyapu jalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Protes keras dilayangkan seorang karyawati bank swasta saat kendaraan operasional milik perusahaan tempatnya bekerja diderek paksa. Kendaraan itu diderek lantaran diparkir di atas saluran air. Dengan didampingi 2 petugas keamanan, wanita yang merupakan karyawati bank swasta melayangkan protes saat melihat kendaraan operasionalnya akan diderek paksa petugas Sudit Perhubungan. Kendaraan tersebut menjadi sasaran razia petugas karena kedapatan parkir di atas saluran air persis di depan kantor bank tempatnya bekerja di Jalan Samanhudi, Pasar Baru, Jakarta. Karyawati tak terima dengan sikap petugas yang dituding arogan lantaran bertindak tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu. Namun petugas berdalih telah memberikan teguran sebelumnya kepada juri parkir agar memindahkan mobil tersebut, namun tidak juga digubris. Sebagai sanksi karena telah parkir di atas saluran air, mobil tersebut tetap diderek paksa petugas. Nggak pernah ada pemberitahuan. Setiap hari. Saya di sini udah 10 tahun cabangnya. Nggak pernah ada pemberitahuan. Dulu saya di Bank Yobi nggak boleh parkir di trotoar karena ada logo dilarang parkir. Dishubnya yang bilang begitu. Ini nggak ada logo dilarang parkir. Sekarang dia bilang semuanya jalur hijau. Jalur hijau dari mana? Sekarang kalau udah kayak gini aja deh, sok-sokan menang. Main-main kemana aja? Selain di Jalan Samanhudi, petugas juga menyisir kawasan Kemayoran. Di lokasi tersebut, petugas berhasil menderek 1 mobil box yang tengah antre saat akan menurunkan barang. Meski razia parkir liar telah rutin digelar petugas dengan sanksi penderekan hingga denda, namun sayangnya masih banyak warga yang tidak taat aturan dengan memarkirkan kendaraan mereka sembarangan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.